Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya, dimana pada hari ini pembahasan kita adalah tentang lembaga keuangan non-bank asuransi. Dalam pembahasan video ini meliputi pengertian asuransi, kemudian jenis-jenis asuransi, prinsip-prinsip asuransi, dan hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan asuransi. Oke, langsung saja akan coba kita bahas satu persatu mengenai apa itu asuransi dan hal-hal yang berkaitan dengan asuransi tersebut. Oke, sebelum kita membahas mengenai apa itu asuransi secara lebih komprehensif, kita awali dulu dengan kenapa sih harus ada namanya asuransi. Jadi kemunculan asuransi itu sebenarnya dilatar belakangi dari adanya namanya sebuah risiko, ya atau mungkin dalam bahasa sederhananya ada namanya musibah gitu ya. Nah, resiko atau sebuah musibah itu kan memang tidak bisa kita pastikan ya, baik itu apakah itu akan terjadi atau tidak gitu ya, kemudian kapan dan berapa kali akan terjadi, dan masuk kerugiannya seberapa besar ketika resiko itu muncul dan sebagainya. Tentunya memang itu tidak bisa kita pastikan gitu ya. Namun yang jelas resiko itu mesti atau kemungkinan akan terjadi ya, baik itu pada barang ataupun pada manusia. Kalau pada barang ya tentunya risikonya bisa berupa risiko rusak atau risiko kehilangan gitu ya. Kalau manusia ya bisa berupa risikonya adalah sakit atau bahkan lebih parahnya adalah meninggal ya. Walaupun kita tidak bisa memprediksi kapan terjadi, kemudian berapa kali terjadinya, ya tentunya kita tidak lantas kemudian pasrah begitu saja. Jadi memang kita tidak bisa menghindari risiko itu terjadi gitu ya. Namun setidaknya kita bisa meminimalisir akibat dari atau besarnya kerugian yang diakibatkan dari sebuah risiko tersebut. Nah, salah satunya adalah ya melalui yang namanya asuransi. Nah, bagaimana cara kerja asuransi nanti akan kita jelaskan. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan bicara mengenai pengertian asuransi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan asuransi? Berdasarkan pengertiannya, asuransi itu merupakan pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak ya, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi, kemudian untuk pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan pinjaman sepenuhnya kepada pembayar, baik itu pembayar iuran, kontribusi atau premi apabila terjadi suatu hal yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Jadi sederhananya adalah asuransi itu ya perjanjian antara dua belah pihak ya, di mana pihak pertama atau pihak satu itu pihak yang membayar iuran atau kontribusi atau premi ya, dan atas pembayaran premi atau iuran atau kontribusi tersebut maka oleh pihak kedua itu akan dijamin gitu ya. Jadi pihak kedua itu sebagai penjamin atas pihak pertama tadi jika pihak pertama tadi yang membayar iuran, kontribusi atau premi tersebut itu mengalami sebuah risiko ya, atau mengalami sebuah musibah gitu ya, baik itu yang melibatkan objek barang tertentu atau jiwa pihak yang membayar iuran, kontribusi atau premi tersebut gitu ya, tergantung objek yang diperjanjikan itu apa gitu ya. Nah, itu adalah asuransi.
Nah, sehingga secara sederhana ya asuransi itu adalah sebuah pengalian risiko. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah mengalihkan risiko dari pihak pertama kepada pihak kedua, ya, dari pihak yang membayar iuran atau kontribusi atau premi kepada pihak yang penanggung, ya, atau dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Nah, regulasi mengenai asuransi atau perasuransian di Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang tentang perasuransian yang ada di Indonesia, ya. Silakan untuk lebih detailnya nanti bisa di-download dan dibaca mengenai undang-undang tersebut, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini sebagaimana yang tadi saya sampaikan, asuransi itu merupakan pengalian risiko atau transfer of risk, ya, atau transfer risiko, ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tadi, ya, pihak yang pertama tadi, ya, yang membayar iuran, ya, atau masyarakat katakanlah itu, ya, sebelum ikut asuransi, maka ketika dia mengalami sebuah risiko atau mengalami sebuah musibah, maka dia sendiri yang akan menanggung, ya. Misalkan si A itu, ya, si A ini sakit, ya, maka ketika dia sakit, maka tentunya yang menanggung beban atas risiko sakit tersebut ya dia sendiri, ya. Misalkan biaya berobat, biaya untuk perawatan dan sebagainya, tentunya yang menanggung adalah dia sendiri. Tapi dengan adanya skema asuransi, maka dia ikut asuransi dengan cara dia membayar premi atau membayar iuran, ya. Maka dari membayar iuran tersebut, maka nanti resikonya itu secara tidak langsung dipindahkan ke perusahaan asuransi. Artinya apa? Ketika nanti si A tersebut itu mengalami sebuah resiko atau mengalami sebuah musibah, maka nanti yang akan menanggung resiko tersebut, maka nanti adalah perusahaan asuransi, gitu ya. Nah, ini adalah transfer of risk, gitu ya. Nah, jadi biaya yang dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada para nasabah, gitu ya, maka tentunya ya bersumber dari para nasabah itu sendiri, gitu ya. Jadi kita seperti halnya mungkin sederhananya kita nyimpan uang atau mengalihkan sebagian uang kita untuk disimpan di asuransi, nanti akan dipergunakan ketika kita mengalami sebuah risiko ataupun sebuah musibah, gitu ya. Tapi ya tentunya berbeda dengan tabungan, gitu ya. Kalau tabungan uang yang sudah kita simpan, nah, kita bisa tarik kapanpun, gitu ya. Tapi kalau dalam sebuah asuransi, ya simpanan yang kita taruh di asuransi tersebut ya hanya bisa kita dapatkan setelah kita mengalami sebuah risiko. Jika tidak mengalami sebuah risiko ya tidak akan mendapatkan uang tersebut, gitu ya. Nah, itu. Nah, kelebihannya adalah nanti ganti rugi yang akan kita terima itu bisa lebih besar dari nilai yang kita simpan di perusahaan asuransi, gitu ya. Nah, ini adalah sebagai contoh saja perusahaan asuransi yang ada di Indonesia, ya. Jadi memang kalau saat ini sudah cukup banyak, ya, jenis atau perusahaan-perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, ya. Termasuk ya salah satunya adalah seperti BPJS itu juga bagian dari skema asuransi, gitu ya. Nah, namun memang walaupun di kita sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang asuransi yang beroperasi di Indonesia, namun penggunaan terhadap asuransi tersebut nampaknya juga masih sangat rendah, gitu ya. Makanya pemerintah kemarin mengadakan program BPJS, gitu ya. Ya. Jadi karena BPJS itu juga bagian dari skema asuransi. Oke, kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur asuransi, ya. Jadi di dalam proses pelaksanaan asuransi itu setidaknya ada 5
unsur ya yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah ada namanya pihak penanggung ya. Ya, pihak penanggung di sini adalah satu atau lebih perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Jadi yang pertama adalah penanggung ya. Penanggung itu adalah satu atau lebih perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Artinya adalah ya pihak penanggung itu ya adalah pihak yang nanti akan memberikan ganti rugi ya ketika ada nasabah atau ada pihak yang atau pihak tertanggung yang mengalami kerugian ya akibat dia mengalami sebuah risiko gitu ya. Ya dalam hal ini ya penanggung itu otomatis adalah perusahaan asuransi gitu ya. Nah perusahaan asuransi ini bisa jadi satu atau lebih, atau dalam artian kita ikut asuransi tapi nanti yang memberikan ganti rugi itu bisa lebih dari satu atau dua asuransi gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada namanya pihak tertanggung ya, yaitu bisa berupa orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap objek yang dipertanggungkan, sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Jadi pihak tertanggung ini adalah pihak yang nanti ketika mengalami sebuah risiko itu nanti akan ditanggung oleh pihak penanggung gitu ya. Ya dengan bahasa sederhananya ya tertanggung ini adalah nasabah dari asuransi gitu ya. Walaupun sebenarnya tertanggung tidak harus selalu nasabahnya gitu ya. Misalkan sebagai contoh saya memiliki anak gitu ya, kemudian saya ikutkan anak saya itu di dalam asuransi pendidikan misalkan ya. Nah maka saya itu bisa jadi sebagai seorang nasabahnya karena nanti saya akan membukakan rekening ataupun polis asuransi gitu ya. Namun yang nanti akan ditanggung itu bukan saya ya, tapi adalah anak saya gitu ya. Nah itu. Nah, jadi ini adalah pihak tertanggung gitu ya. Nah, bisa jadi pihak tertanggung itu ya tadi ya bisa jadi adalah pihak ketiga gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah perjanjian atau polis ya. Yaitu dokumen kontrak antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi yang merumuskan objek yang ditanggung ya. Masa pertanggungannya, kemudian besarnya pertanggungan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan asuransi gitu ya. Jadi perjanjian ya, atau kalau dalam bahasa asuransi namanya polis. Makanya nasabahnya itu kalau di asuransi itu kita sebut dengan pemegang polis gitu ya. Kalau di bank namanya nasabah, kalau di asuransi itu namanya adalah pemegang polis gitu ya. Jadi polis itu adalah perjanjian ya, dimana di dalam polis itu tentunya nanti akan berisi hal yang berkaitan dengan apa yang diperjanjikan dalam kegiatan asuransi ya. Misalkan premi yang dibayarkan itu berapa lama temponya, nanti ganti ruginya itu maksimal besarnya berapa, kemudian objek yang ditanggung itu apa gitu ya. Kalau misalkan dalam asuransi kesehatan itu berarti penyakit-penyakit apa saja yang nanti akan ditanggung itu semuanya tercantum di dalam polis. Makanya kalau kita ikut asuransi maka kita nanti harus benar-benar memahami isi dari polis itu gitu ya. Jangan sampai nanti kita salah gitu ya. Artinya misalkan kita ikut asuransi kesehatan, kita memahaminya semua sakit apapun itu dijamin oleh asuransi, padahal ternyata nanti di dalam polisnya hanya penyakit-penyakit tertentu saja. Nah itu contoh saja, maka nanti harus benar-benar memahami isi dari polis yang kita perjanjikan dengan perusahaan asuransi ya, jika kita mengikuti asuransi. Kemudian selanjutnya adalah premi ya. Premi itu apa ya? Premi itu adalah pembayaran dari tertanggung kepada
penanggung ya, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko kepada penanggung. Jadi ya premi itu tadi ya bahasa sederhananya adalah iuran gitu ya, iuran yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung atau pemegang polis kepada pihak penanggung gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan ya kita ikut BPJS ya, maka setiap bulannya kita harus membayar iuran ya. Iuran itu kalau dalam bahasa asuransi namanya adalah premi gitu ya. Nah, kemudian yang kelima itu ada namanya klaim ya. Apa itu klaim ya? Klaim itu adalah sejumlah pembayaran atau penggantian dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi kepada pihak pemegang polis atau yang ditunjuk gitu ya, akibat timbulnya sebuah kerugian, kerusakan atau kehilangan yang memang itu muncul dari akibat munculnya sebuah risiko ya yang diderita oleh pihak tertanggung atau pemegang polis ya. Jadi sederhananya ya klaim itu adalah ganti rugi ya. Ganti rugi yang nanti akan diberikan oleh pihak penanggung kepada tertanggung ketika pihak tertanggung atau pemegang polis itu nanti mengalami sebuah risiko ataupun mengalami sebuah musibah gitu ya. Itu adalah untuk unsur-unsur asuransi. Nah, kemudian ini adalah sistem operasional dari perusahaan asuransi ya. Jadi ini adalah perusahaan asuransi ya. Kemudian perusahaan asuransi ini ya tentunya dia berposisi sebagai pihak penanggung. Nah, nanti ada pihak tertanggung ya, atau dalam bahasa sederhananya ya tadi ya nasabah ya, atau kalau dalam bahasa asuransi nanti ada pemegang polis gitu ya. Nah, tentunya ketika perusahaan asuransi ini ingin mendapatkan nasabah ya atau pihak tertanggung, maka biasanya perusahaan asuransi itu menggunakan namanya agen asuransi ya. Jadi untuk mencari para pemegang polis atau nasabah atau tertanggung ini biasanya ada namanya agen asuransi ya, atau dalam bahasa sederhananya ya marketingnya lah gitu ya, marketing asuransi gitu ya, yang menjual jasa ataupun produk dari asuransi ya, atau biasanya kita sebut dengan agen asuransi. Nah ini ya, saya kira ini juga banyak juga masyarakat yang ini dijadikan sebagai pekerjaan sampingan gitu ya, bahkan kayak mahasiswa itu juga banyak juga yang menjadi agen asuransi ya. Ya, karena biasanya agen asuransi ini juga ada juga yang sifatnya tidak terikat dengan perusahaan asuransi gitu ya. Gitu. Nah kemudian setelah pihak tertanggung ini atau pihak nasabah ini tertarik atau masyarakat ini tertarik untuk ikut asuransi, maka nanti ada perjanjian ya antara pihak tertanggung dengan pihak asuransi ya. Nah perjanjian itu tadi kita sebut dengan polis. Di situ berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang diperjanjikan di dalam asuransi ya, baik itu nominal preminya, kemudian nominal klaimnya, kemudian hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses asuransi itu ya. Nah kemudian setelah ada polis atau perjanjian, maka nanti pihak tertanggung itu nanti membayar namanya premi ya, atau iuran lah gitu ya, bayar premi ya. Kemudian setelah bayar premi, apakah tertanggung itu akan nanti langsung mendapatkan ganti rugi? Ya tentunya tidak ya. Tertanggung akan mendapatkan ganti rugi ketika memang tertanggung itu mengalami sebuah risiko ataupun mengalami sebuah musibah. Ya, kalau tidak mengalami musibah ya tentunya dia tidak akan bisa mendapatkan ganti rugi atau klaim gitu ya. Nah, itulah yang membedakan antara asuransi dengan tabungan gitu ya. Kalau tabungan mau kita tarik kapan saja it's okay gitu ya. Tapi kalau asuransi ya si nasabahnya mendapatkan ganti rugi ketika dia mengalami sebuah risiko ya. Namun ya bisa jadi klaim yang dia terima kalau dia mengalami sebuah risiko bisa jadi nominalnya yang bisa jadi lebih besar dari akumulasi dari premi yang sudah dibayarkan. Itu kelebihan dari asuransi gitu ya. Nah di dalam proses
misalkan nanti pihak tertanggung ini mengalami sebuah risiko, kemudian si tertanggung ini kan memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atau klaim ya. Namun nanti perusahaan asuransi itu tidak serta-merta langsung berikan gitu ya. Nanti akan dilakukan penilaian apakah tertanggung ini layak untuk diberikan ganti rugi atau tidak. Apakah sesuai dengan di dalam perjanjian atau tidak ya. Termasuk misalkan resikonya itu muncul karena sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak, itu nanti harus diteliti dulu oleh perusahaan asuransi. Makanya nanti ada namanya perusahaan penilai kerugian gitu ya, yang akan menilai apakah pihak tertanggung itu benar-benar layak dan sesuai dengan polis, sehingga kemudian tertanggung itu nanti akan mendapatkan ganti rugi. Nah itu ya, ini adalah proses cara kerja dari asuransi. Nah kemudian selain itu ternyata perusahaan asuransi itu ada dukungan yang namanya perusahaan reasuransi, dalam artian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya, misalkan perusahaan asuransi itu ternyata mengalami kerugian. Nah, agar memastikan pihak tertanggung itu tetap mendapatkan haknya atau ganti rugi ketika dia mengalami sebuah risiko, dikala perusahaan asuransi itu mengalami kerugian, maka ada namanya perusahaan reasuransi. Sederhananya, perusahaan reasuransi itu adalah perusahaan yang dia mengasuransikan perusahaan asuransi ya. Jadi nanti perusahaan asuransi itu ternyata dia ikut asuransi lagi ke namanya perusahaan reasuransi. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya adalah tadi, kalau perusahaan asuransi ini rugi, nanti tetap ada yang membackup ya, untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung ya. Itu ya. Nah, ini simpelnya kalau di bank itu ada namanya semacam LPS ya. Ini fungsinya kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah manfaat asuransi. Apa saja manfaatnya ya? Tentunya ada beberapa manfaat dari asuransi. Yang pertama adalah mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian. Ya, jadi dengan kita ikut asuransi kita bisa terminimalisir kerugian yang bisa timbul gitu ya, yang harusnya kita tanggung sendiri karena kita ikut asuransi, kemudian ditanggung oleh perusahaan asuransi ya. Kemudian menyuntikkan dana apabila terjadi musibah gitu ya. Yang namanya risiko mungkin akan terjadi. Kalau datangnya di saat yang tepat, kita miliki uang, itu sebenarnya nggak masalah gitu ya, risiko itu muncul ya. Tapi kalau kita mengalami musibah di saat yang tidak tepat, misalkan di saat kita tidak memiliki uang ya, itu kan menjadi masalah. Sehingga dengan adanya asuransi itu menjadi sumber pendanaan untuk alternatif gitu ya, dikala mengalami sebuah musibah ataupun risiko. Kemudian mengurangi ketidakpastian risiko ya. Kemudian yang keempat, sebagai salah satu media untuk berinvestasi ya, karena memang konsep asuransi itu sekarang juga ada yang skemanya adalah skema investasi gitu ya. Jadi investasi itu juga sebagai salah satu asuransi itu sebagai salah satu model untuk berinvestasi juga gitu ya. Kemudian tentunya adalah menciptakan ketenangan untuk berusaha dan bekerja. Jadi kalau kita sudah ikut asuransi ya, misalkan kita ikut BPJS, itu kan sudah merasa tenang gitu ya. Jadi tidak was-was ketika nanti mengalami sakit, itu setidaknya nanti kita merasa tenang karena nanti sudah ada yang menjamin gitu ya kalau kita mengalami sebuah sakit gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis asuransi. Ini ada beberapa jenis asuransi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah dilihat dari sifat kepesertaannya gitu ya. Dari sifat kepesertaannya itu ada dua jenis, yaitu ada namanya asuransi wajib dan ada namanya asuransi sukarela. Bedanya apa ya? Tentunya sebagaimana namanya ya, asuransi wajib itu ya berarti asuransi yang memang wajib untuk diikuti gitu ya. Kalau sukarela ya ikut juga silakan, tidak ikut juga tidak masalah gitu ya.
Nah, asuransi wajib contohnya apa ya? Misalkan asuransi sosial kalau sekarang seperti misalnya kalau sekarang ada namanya BPJS, itu kan bagian dari asuransi wajib ya. Bahkan sekarang kalau kita mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi kepemerintahan, itu juga harus disyaratkan memiliki BPJS terlebih dahulu gitu ya. Contoh lain misalkan asuransi kecelakaan gitu ya. Kayak kita naik transportasi umum, misalkan naik pesawat, naik kereta, itu kan sebenarnya harga tiket itu juga termasuk termasuk biaya asuransi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya asuransi sukarela, ya tentunya adalah sukarela ya, mau ikut silakan, tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, seperti contohnya adalah asuransi pendidikan, asuransi rumah, asuransi kendaraan, ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang kedua itu jenis asuransi dilihat dari objek pertanggungannya ya. Ini ada namanya asuransi jiwa, ada yang kedua namanya adalah asuransi umum atau kerugian ya. Jenis ini ya tentunya dilihat dari objek yang dipertanggungkan itu jenisnya apa. Nah, jadi ada yang memang dipertanggungkan itu berupa jiwa manusia ya. Ya, jadi seperti kayak BPJS itu kan yang dipertanggungkan adalah objeknya adalah jiwa manusia gitu ya. Orang sakit, orang meninggal ya, itu adalah berkaitan dengan jiwa manusia. Makanya kemudian kita sebut dengan asuransi jiwa. Nah, yang kedua itu adalah objek yang ditanggung itu adalah berupa barang ya, yaitu berupa harta atau hak atau milik suatu objek barang gitu ya. Jadi misalkan contohnya adalah kita mengasuransikan mobil, asuransikan rumah ya, itu berupa objek yang diasuransikan itu adalah barang, bukan berkaitan dengan jiwa manusia gitu ya. Makanya ada namanya life insurance, ada namanya general insurance. Ya, kayak asuransi itu dia maksudnya adalah life insurance karena objeknya adalah berupa jiwa manusia yang ditanggung gitu ya. BPJS dia tidak masuk ke dalam kategori general insurance atau asuransi umum karena di sana tidak menerima asuransi untuk kendaraan gitu ya. Kita mau mengasuransikan mobil kita misalkan gitu ya, maka kita tidak bisa daftarnya ke BPJS ya, karena BPJS dia dia jenisnya adalah asuransi jiwa atau life insurance gitu ya. Kalau mau asuransikan mobil ya larinya ke asuransi umum ya, seperti contohnya misalkan auto insurance atau yang lainnya gitu ya. Nah, yang kemudian yang ketiga secara prinsip itu ada namanya asuransi syariah, ada lagi nanti namanya asuransi konvensional ya. Ini adalah pembagian asuransi berdasarkan prinsip operasionalnya gitu ya. Apa bedanya ya? Kalau konvensional ya sebagaimana yang asuransi yang umumnya kita ketahui ya. Jadi dia menggunakannya adalah basis transfer of risk gitu ya. Jadi kita ikut asuransi konvensional ya, kita akan mendapatkan ganti rugi kalau nanti kita mengalami sebuah risiko gitu ya. Tapi kalau yang syariah itu adalah basisnya adalah transfer of risk gitu ya, artinya berbagi risiko gitu ya terhadap dengan para seluruh nasabah ataupun peserta asuransi gitu ya. Termasuk di situ nanti juga dalam konsep investasinya nanti di dalam asuransi syariah dia menggunakan sistem bagi hasil ya, dan menggunakan akad-akad lainnya yang berbasis syariah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di dalam mekanisme kegiatan asuransi ada prinsip yang harus dijalankan di dalam asuransi gitu ya, atau yang kemudian kita kenal dengan ada namanya prinsip dasar asuransi. Nah, prinsip dasar asuransi ini tentunya untuk mengatur agar aktivitas asuransi itu tidak merugikan salah satu pihak gitu ya, atau asuransi itu bisa berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, ada 6
6 prinsip dasar dari asuransi ya, yaitu yang pertama adalah insurable interest ya, kemudian yang kedua ada namanya utmost good faith, kemudian ada lagi nanti namanya indemnity, kemudian proximate cost, kemudian subrogation, dan yang terakhir adalah contribution. Apa saja keenam prinsip dasar ini ya, akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah ada namanya insurable interest ya, atau dengan bahasa Indonesianya adalah kepentingan yang dipertanggungkan. Maksudnya bagaimana ya? Jadi merupakan hal mendasar ya, atau hal yang berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan, dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara umum. Memberi hak kepada seseorang untuk mengasuransikan karena adanya hubungan keuangan yang diakui atau diakui hukum antara orang tersebut dengan objek yang diasuransikan ya. Jadi prinsipnya adalah dalam asuransi itu sebenarnya orang boleh mengasuransikan apapun selagi yang diasuransikan itu memiliki hubungan hukum ya, atau memiliki hubungan keuangan dengan kita gitu ya. Sebagai contoh misalkan ya, ini ada Pak Ahmad, itu dia memiliki mobil, sedangkan yang kedua Pak Andi memiliki rumah. Maka berdasarkan insurable interest itu maka berlaku seperti ini ya. Bapak Ahmad tidak dapat mengasuransikan rumah Andi ya, Pak Ahmad tidak bisa mengasuransikan rumah Pak Andi ini ya. Dan sebaliknya Pak Andi juga tidak bisa mengasuransikan mobilnya Pak Ahmad. Jadi intinya adalah yang bisa diasuransikan itu adalah objek-objek yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan kita gitu ya, atau objek yang memang itu menjadi milik kita ya, bukan milik orang lain. Itu adalah insurable interest. Jadi apapun sebenarnya boleh diasuransikan asalkan itu adalah objek tersebut memiliki hubungan hukum atau hubungan keuangan dengan kita gitu ya. Kemudian yang kedua ada namanya prinsip utmost good faith atau etikat baik. Nah, apa itu utmost good faith? Ya, dalam penetapan suatu kontrak haruslah didasarkan pada etikat baik antara tertanggung dan penanggung ya, mengenai seluruh informasi baik materi maupun imaterial ya. Pihak nasabah atau tertanggung dan pihak perusahaan asuransi atau penanggung wajib saling memberitahukan sejelas-jelasnya semua fakta penting mengenai objek yang akan diasuransikan, baik itu material fakt maupun persyaratan asuransi. Jadi intinya adalah prinsip ini adalah prinsip yang menekankan bahwasanya kedua belah pihak, baik itu penanggung maupun tertanggung, wajib memiliki etikat baik. Wujud etikat baik itu apa? Ya harus transparan, baik itu nasabah maupun pihak asuransi itu harus sama-sama transparan ya. Pihak asuransi transparan terhadap apa saja yang nanti menjadi wilayahnya asuransi ya, misalkan dia akan memberikan klaimnya itu berapa, kemudian premi yang harus dibayarkan kepada perusahaan asuransi itu berapa, kemudian objek yang atau syarat-syarat yang ganti rugi itu nanti sebagai apa itu ya. Itu semuanya harus dijelaskan dengan baik sehingga tidak menimbulkan informasi yang salah kepada pihak nasabah. Pihak nasabah juga sama gitu ya, juga harus menyampaikan sedetail mungkin mengenai kondisi objek yang nanti akan diasuransikan ya. Misalkan kita mau mengasuransikan mobil ya, maka ya nanti harus jelas gitu ya, kondisi mobilnya seperti apa gitu ya. Atau kalau misalkan kita ikut asuransi kesehatan ya berarti kita juga menyampaikan itu ya, riwayat penyakitnya itu apa saja dan sebagainya. Itu sekaligus nanti menjadi dasar di dalam penentuan premi yang akan dibayarkan, termasuk klaim yang nanti akan diberikan gitu ya. Nah ini ya. Yang ketiga itu ada namanya prinsip indemnity atau ganti rugi. Apa itu indemnity ya? Indemnity atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa ya, dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan pada kerugian yang bersifat keuangan.
Nah, asuransi akan mengembalikan posisi keuangan nasabah atau tertanggung setelah mengalami suatu kerugian seperti yang tertanggung miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Jadi indemnity ini umumnya ini berlaku pada asuransi umum ya, atau general insurance ya, yang mana objeknya adalah berupa barang, karena ini berkaitan dengan ganti rugi yang berkaitan dengan keuangan gitu ya. Nah, di mana prinsip ganti rugi itu pada dasarnya perusahaan asuransi itu hanya akan memberikan ganti rugi atau klaim kepada tertanggung itu senilai kerugian ya yang dialami oleh pihak tertanggung. Seperti contoh misalkan itu ya. Sebuah rumah itu diasuransikan terhadap resiko kebakaran senilai 100 juta ya. Jika rumah tersebut terbakar dan mengalami kerugian hanya 20 juta ya, maka tertanggung berhak mendapatkan ganti ruginya 20 juta ya, bukan 1 juta walaupun nilai maksimal ganti ruginya atau klaimnya 1 juta ya. Karena mungkin rumah itu terbakarnya mungkin tidak terbakar semua ya, hanya terbakar sebagian saja, dan setelah dikalkulasi ternyata untuk memperbaiki objek yang terbakar tersebut hanya 20 juta ya, sehingga ganti ruginya adalah hanya 20 juta ya, walaupun nilai maksimalnya bisa sampai 1 juta gitu ya. Nah, itu ya, itu berkaitan dengan indemnity. Kemudian yang keempat, ada namanya proximate cost ya. Prinsip ini berkaitan erat dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa atau peril yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian keuangan bagi tertanggung. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang efisien atau dominan menimbulkan kerugian itu. Artinya, dalam prinsip ini, perusahaan asuransi itu akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika memang kerugian yang diderita oleh tertanggung itu memang benar-benar diakibatkan dari apa yang ada di perjanjian. Ya, misalkan sebagai contoh ya, ini seseorang mengidap penyakit jantung ya, kemudian dia ikut asuransi jantung misalkan ya, kemudian seseorang tersebut terjatuh di kamar mandi dan meninggal dunia. Nah, nanti akan diidentifikasi dulu penyebab meninggal dunianya dari seseorang ini apa, apakah karena memang karena memang benar-benar akibat dari serangan jantung atau karena memang terjatuh di kamar mandi itu ya. Jika meninggalnya itu hanya terjatuh dari kamar mandi ya, tentunya tidak akan dapatkan ganti rugi. Tapi kalau meninggalnya karena memang penyakit jantung ya, maka tentunya ini baru yang nanti akan diberikan ganti rugi gitu ya. Jadi pihak asuransi itu akan memberikan ganti rugi ketika memang kita itu mengalami sebuah kerugian akibat dari peristiwa yang memang itu diperjanjikan di dalam asuransi gitu ya. Kemudian yang kelima itu subrogation atau subrogasi. Apa itu subrogation atau subrogasi? Yaitu merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa atau kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah contohnya gini ya. Ini misalkan ya, mobil Joko diasuransikan ke asuransi X ya. Kemudian saat di tempat parkir, mobil Joko tersebut ditabrak oleh mobil Budi. Maka bagaimana alur penyelesaiannya gitu ya. Nah, si mobil si Joko ini kan ditabrak oleh Budi, tapi si mobil Joko ini sudah diasuransikan gitu ya. Maka alurnya adalah seperti ini ya. Tetap yang nanti akan memperbaiki atau yang memproses mobil Joko itu tetap adalah asuransi. Jadi nanti si Joko ini tinggal menghubungi saja pihak asuransi karena mobilnya sudah diasuransikan gitu ya. Jadi nanti dia nggak perlu repot-repot untuk meminta ganti rugi kepada Budi ya. Cukup nanti si Joko ini hanya minta perusahaan asuransi saja untuk memperbaiki.
Nah, bagaimana dengan si Budi yang menabrak itu ya? Tetap si Budi itu tetap harus bertanggung jawab, hanya saja nanti hubungannya tidak langsung dengan Joko gitu ya. Jadi dengan prinsip ini maka si perusahaan asuransi itu nanti akan mendapatkan hak untuk menuntut si Budi gitu ya. Jadi kewajiban menuntut si Joko itu nanti sudah dialihkan ke asuransi, sehingga nanti asuransilah yang nanti akan menuntut si Budi gitu ya. Gitu ya. Nah, sehingga nanti asuransi itulah yang nanti akan menuntut si Budi untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan asuransi untuk memperbaiki mobilnya si Joko gitu ya. Sehingga si Joko ya cukup ini saja ya, berhubungan dengan perusahaan asuransi saja gitu ya. Nggak perlu ribut-ribut dengan yang penabrak ya, atau si Budi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada namanya prinsip contribution ya. Apa itu prinsip contribution ya? Contribution itu adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung. Meskipun jumlah tanggungannya masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya. Artinya dalam prinsip kontribusi ini maka setiap nasabah itu kan dia ikut membayar premi ya, dan semua nasabah tersebut tentunya dia memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi atau berkontribusi untuk ikut menanggung kerugian yang diderita oleh salah satu peserta gitu ya. Jadi nanti ganti rugi yang akan diberikan kepada perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung itu kan bersumber dari dana-dana dari masyarakat atau dari nasabah tersebut gitu ya. Sehingga nanti masyarakat tersebut yang ikut asuransi dia juga ikut memberikan ganti rugi ya kepada sesama nasabah ya, sebagai pihak tertanggung ya. Walaupun antara satu nasabah dengan nasabah yang lain itu bayarnya mungkin bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Itu saja untuk penjelasan mengenai materi asuransi, dan semoga bisa bermanfaat ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.